Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi dengan resep olahan tahu kali ini. Nah, di sini yang Uni pakai tahunya yaitu 4 potong atau 4 kotak. Jadi teman-teman sebelum dipotong Uni sarankan untuk melap dulu, boleh pakai tisu atau apa, yang penting terserap air yang ada di dalam tahunya. Itu kan membuat tahunya lebih enak ketika dimasak nantinya. Nah, nanti dipotong-potong, teman-teman boleh pakai tahu putih, tahu kuning, atau tahu Cina. Kalau udah dipotong semua, nanti teman-teman sisihkan terlebih dahulu. Nah, kalau males ketika sebelum potong, teman-teman sesudah potong ini boleh juga dilap dengan tisu. Tapi Uni sarankan sebelum dipotong agar nanti tidak gampang hancur tahunya. Selanjutnya di sini yang dibutuhkan yaitu 2 butir telur ayam. Kurang lebih 2 butir ya, boleh pakai 3. Jadi tergantung dari banyaknya tahu yang teman-teman gunakan. Lalu nanti setelah diceplok mentah begini, tambahkan merica bubuk atau lada bubuk. Lalu juga di sini teman-teman bisa tambahkan juga garam halus. Nah, boleh juga ditambahkan setelah itu kaldu bubuk. Ini boleh bebas mau pakai kaldu bubuk atau yang mau pakai cabai bubuk misalnya boleh. Jadi rempahnya apa aja menurut teman-teman, pakai garam aja juga nggak masalah. Nanti dikocok lepas. Setelah itu kalau udah dirasa cukup kocok lepasnya, teman-teman siramkan ke tahu yang telah kita potong-potong tadi. Biarkan dulu mereka terendam semua. Selanjutnya di sini siapkan kurang lebih boleh 1 batang, 2 batang. Uni ambil bagian batangnya aja. Jadi teman-teman boleh pakai daunnya atau batangnya aja, atau yang nggak punya seledri boleh ganti dengan daun bawang, atau boleh juga di skip yang nggak mau pakai ada daun-daunan. Nanti kalau udah batang seledri ini teman-teman taburi di atas telur dan tahu. Nanti biarkan aja dulu. Selanjutnya di sini siapkan yaitu wajan, panaskan minyak secukupnya aja. Nah, pertama kita akan goreng dulu nanti tahunya. Nanti sambil teman-teman masak, yang udah mateng atau yang udah di sebelahnya mateng itu tinggal dibalik aja, nanti tambahkan lagi. Jadi mau masaknya sampai kering atau sedikit lembab gitu, kurang setengah matang juga boleh. Tapi Uni sarankan walaupun kering, ini bagian luarnya akan tetap lembut asalkan teman-teman lap dulu. Tapi kalau biasanya kalau nggak dilap dulu itu kan ada airnya pas dimakan, jadi kurang enak menurut Uni. Nanti kalau udah semua udah dibalik dan udah pas dirasa, silakan teman-teman angkat dan tiriskan tahunya. Buat teman-teman yang diet misalnya boleh nih nanti gorengnya tanpa minyak atau pakai sedikit aja percikan minyak, itu juga bisa. Jadi semua bisa aja diatur dengan kebutuhan atau selera masing-masing untuk menggorengnya. Nah, kurang lebih setelah begini sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 4 siung kurang lebih bawang putih. Nanti teman-teman bisa cincang halus ataupun cincang kasar. Lalu selanjutnya di sini cabai rawit ini boleh takarannya sesuaikan dengan selera ya. Cabai rawitnya yang Uni pakai itu cabai rawit Lombok. Jadi buat yang nggak kuat pedas boleh dikurangi takarannya atau diganti dengan cabai merah keriting atau cabai merah besar. Nanti dipotong-potong aja, dicincang biar nanti agak halus. Selanjutnya juga di sini Uni pakai juga cabai rawit hijau. Sebenarnya ini walaupun pakai cabai rawit nanti bisa kok teman-teman sesuaikan pedasnya. Dengan bumbu lain dia akan bisa menjadi lebih sedikit manis nanti. Nah, buat teman-teman yang nggak mau pakai cabai rawit hijau boleh ganti juga dengan cabai hijau keriting atau pakai yang merah aja atau pakai yang hijau aja. Selanjutnya juga di sini yang dibutuhkan seperlunya aja, nanti daun bawang nanti dipotong-potong.
Dan kita sisihkan dulu ini, selanjutnya panaskan minyak. Nah, di sini panaskan minyaknya sedikit aja. Lalu teman-teman bisa tumis dulu bawang putih yang dicincang, tambahkan juga cabai rawit merah atau cabai merah keriting, lalu tambahkan cabai rawit hijau. Nanti ditumis, terus saja diaduk biar nanti matangnya merata. Dan di sini tumis hingga nanti warna bawang putihnya udah mulai berubah dan aromanya itu udah menyengat keluar. Nah, kalau udah silakan teman-teman tambahkan kecap manis. Untuk takaran kecap manisnya boleh selera masing-masing. Jadi maunya berapa banyak nanti bumbu yang didapat tergantung dari banyaknya kecap dan bahan ini yang air juga. Nah, di sini tambahkan segera air setelah teman-teman tambahkan kecapnya agar nanti tidak gampang hangus kecapnya. Nah, untuk takaran air boleh selera masing-masing. Nah, di sini Uni pakai kecap asin sedikit aja. Lalu juga Uni pakai nanti saus tomat. Jadi teman-teman boleh pakai saus tomat atau kecap manis aja juga nggak apa-apa. Atau yang mau pakai saus tiram atau apa ya, minyak wijen misalnya, itu selera masing-masing aja. Kalau ini cukup 3 macam ini aja. Nanti masak hingga sampai mendidih airnya. Nah, untuk takaran airnya teman-teman bisa, kalau yang mau berkuah nanti hasilnya tambahkan lebih banyak lagi airnya. Nah, kalau ini cukup segini aja. Jadi kalau udah dicicipi, udah koreksi rasa, udah pas, silakan teman-teman matikan apinya. Nanti boleh setelah api mati, teman-teman campurkan tahunya di dalam wajan atau seperti yang Uni lakukan, nanti disiram di atas tahunya atau nanti dibedain, dicocol begitu juga bisa jadi selera masing-masing aja. Kalau mau lebih meresap ya Uni sarankan dicampur langsung dengan bumbu ini tahunya. Tapi karena Uni untuk penyajian lebih bagus terlihat seperti ini. Nah, nanti tinggal disiram aja di atasnya. Dan ini sebenarnya nggak pedas, jadi tetap ada rasa cabai tapi manis pedas gitu. Nah, terakhir nanti teman-teman taburi aja dengan daun bawang ini secukupnya aja, biar makin cantik terlihat. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini kalau yang versi ditaburi di atas. Selamat mencoba di rumah, semoga bisa bermanfaat resep yang Uni bagikan kali ini. Dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi dengan resep-resep lainnya. Assalamualaikum.